Ini data pribadi loh, ya, bukan seperti ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Sungguh ironi di saat data pribadi rakyat Indonesia akan dijual ke Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif resiprokal antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana tarif resiprokal yang disepakati adalah bagi barang-barang ekspor Indonesia yang masuk ke Amerika akan mendapatkan tarif sebesar 19%. Ini memang jauh lebih rendah dibandingkan tarif yang pertama kali dipatok Amerika Serikat sebesar 39%, kemudian turun menjadi 32% dan menjadi 19%. Namun di saat yang sama, produk-produk pertanian, ya, produk-produk Amerika Serikat khususnya pertanian itu bisa masuk ke Indonesia dengan tarif 0%. Ya. Kemudian Indonesia juga harus membeli produk pesawat Amerika Serikat Boeing 777 sebanyak 50 buah, kemudian belanja energi, minyak dan lain sebagainya senilai berapa ratus triliun dan lain sebagainya. Termasuk Amerika Serikat punya akses yang besar ke tembaga di Indonesia. Ya. Di saat yang sama, ya, sungguh ironi, ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sulit sekali untuk diperlihatkan ke publik, ya. Padahal ya dalam hal ini ya terkait kontroversi ijazah Jokowi yang terjadi sejak lama, ya, sejak munculnya buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Trimulyono 2016 silam, ya, sampai kemudian Bambang Tri masuk penjara 2 kali, ya. Pertama saat polisi, ya, di masa kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian akhirnya menangkap Bambang Tri dan memenjarakan Bambang Tri sampai dia keluar di tahun 2021 kalau tidak salah, ya. Kemudian Bambang Tri masih tetap dengan pendiriannya, ya, bahkan mengeluarkan buku Jokowi Undercover 2, ya, yang kemudian mengulas terkait ijazah S1 Jokowi. Jika di Jokowi Undercover yang pertama diulas terkait ijazah SD, SMP, sampai SMA yang dikatakan palsu atau tidak ada, namun di Jokowi Undercover 2 ijazah S1-nya yang kemudian diulas. Dan luar biasa, tahun 2022 Bambang Tri berani melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, untuk kemudian terkait ijazah Jokowi. Namun, ya, apa yang terjadi sebelum itu, Bambang Tri bersama Gus Nur melakukan podcast yang di situ ada mubahalah, ya, Bambang Tri kepada Jokowi terkait buku yang ditulisnya. Dan apa yang terjadi sebelum gugatan sidang perdana gugatan Bambang Tri ke PN Jakarta Pusat, akhirnya Bambang Tri ditangkap, ya, oleh Barreskrim Polri, bukan tangkap, ya, diperiksa oleh Barreskrim dan langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka bersama Gus Nur. Luar biasa, dan akhirnya Bambang Tri dan Gus Nur divonis 6 tahun oleh PN Surakarta, dan banding diturunkan hukumannya menjadi 4 tahun, dan terkait berita kebohongannya pun dicabut, ya. Dan ini memang belum dibuktikan, ya, termasuk hari ini, ya, kemarin, ya, akhirnya Jokowi diperiksa di Polresta Solo, ya, yang seharusnya diperiksa di Polda Metro Jaya, tapi kemudian karena khusus Jokowi kemudian diperiksa di Solo, ya. Dan sampai saat ini pun kita akhirnya cukup lega, ya, karena Pak Jokowi sendiri mengakui apa yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi Utama di Twitternya adalah benar ijazah S1 Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi mengatakan benar itu miliknya, namun memang tidak pernah memerintahkan Dian Sandi Utama untuk menguploadnya. Nah, ini cukup terang nih. Dan kalau, ya, yang diupload Dian Sandi Utama adalah memang milik Pak, ijazah asli, ya, yang diklaim asli milik Pak Jokowi, maka keyakinan Roy Suryo, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Hasional Sianipar dan lain sebagainya, ijazah Jokowi dipastikan palsu. Kalau itu yang diklaimnya berdasarkan analisis Ella dan lain sebagainya, ya, Roy Suryo sudah meyakini itu palsu jika yang diupload Dian Sandi Utama adalah ijazah Pak Jokowi. Dan itu sudah diakui oleh Pak Jokowi setelah ijazah SD, SMP, SMA, dan S1
Pak Jokowi disita oleh Polda Metro Jaya. Yang seharusnya penyitaan itu sejak awal-awal ketika Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya beberapa nama, ya ada 5 nama, kemudian ada tambahan nama-nama setelah kemudian para buzzer Jokowi, kemudian para relawan ikut melaporkan, kemudian tambahan nama-nama termasuk Michael Benjamin Sinaga, ya YouTuber Sentana TV. Luar biasa ya. Memang ironi ya, di saat data pribadi ya rakyat Indonesia mau dijual ke Amerika Serikat ya, tapi ijazah Jokowi tidak pernah muncul ya, bahkan sampai ketika di Pengadilan Negeri Jakarta Pengadilan Negeri Surakarta, ketika hakim memerintahkan jaksa penuntut untuk menghadirkan ijazah Jokowi, bahkan sampai berkirim surat ya, yang sebenarnya kediaman Jokowi dari PN Surakarta itu nggak sampai puluhan kilometer, itu ijazah tidak pernah datang. Yang dihadirkan jaksa hanya fotokopian yang sudah dilegalisir oleh UGM. Dan apakah ya dengan disitanya ijazah Pak Jokowi ini akan menjadi titik terang ya penyidikan di Polda Metro Jaya akan masih tersangka atau tidak? Namun rasa-rasanya kalau tekan politik yang cukup ya dari kekuasaan Pak Jokowi yang memang masih terlihat kuat, sepertinya memang akan ada beberapa tersangka. Namun apakah akan sampai ke meja hijau belum tentu ya, karena masih ada di penghentian kasus itu bukan hanya di kepolisian. Di kepolisian ada mekanisme SP3. Kemudian di kejaksaan bisa dihentikan ya dengan alasan tidak cukup bukti dan lain sebagainya, bisa dihentikan. Ataupun bisa sampai ke meja hijau ya, dan dengan sidang yang panjang, namun akhirnya juga ijazah itu tidak pernah dihadirkan dan bisa jadi ya diputus bebas atau ya diputus dengan vonis ringan. Tapi itu masih panjang. Tapi yang jelas dengan disitanya ijazah Pak Jokowi, prosedurnya memang seperti itu ya. Jadi ya sebagai barang bukti ya harus disita ya, dan harusnya dilakukan bukan kemudian setelah ramai, setelah kemudian tim TPUA menuntut ya bahwa itu sebagai barang bukti yang harusnya disita, bahkan sejak kemudian Barreskrim Polri lewat ya laboratorium forensik mengatakan itu identik, harus sudah sejak lama itu disita. Kembali lagi terkait data pribadi ya masyarakat yang akan dijual ya sebagai bagian dari kesepakatan tarif resiprokal, ini sangat mengkhawatirkan ya. Di dalam negeri saja kebocoran data sudah terjadi berkali-kali ya, dan Komdigi ya sebetulnya Menkominfo itu juga tidak bertanggung jawab sama sekali. Sudah bocor berkali-kali, sekarang mau dikelola oleh Amerika Serikat. Ini maksudnya apa? Ini data pribadi loh ya, bukan seperti ijazah. Kalau ijazah itu kan ya sepribadi-pribadi, ijazah itu kan hanya menerangkan terkait ya kuliah di mana ya, terkait yang namanya nama, hanya menempelkan nama, kemudian lahir di mana, kemudian dia sudah lulus dari jenjang S1 kah atau S2 kah, di kampus mana, kemudian itu tanggalnya jelas, nama rektor dan dekannya, termasuk fotonya dari yang bersangkutan. Yaitu bukan sesuatu yang terlalu pribadi ya, karena tidak ada data terkait alamat rumah, kemudian terkait golongan darah ya, kalau di KTP kan ada golongan darah, kemudian alamat rumah ya, kemudian juga agama, kemudian tempat tanggal lahir dan sebagainya. Kalau di ijazah kan nggak terlalu detail ya, artinya tidak terlalu privat sekali lah ya, artinya bahkan orang itu akan bangga jika kemudian lulusan misalkan sekolah tertentu atau universitas tertentu ya, atau perguruan tinggi tertentu yang menurutnya perguruan yang elit, favorit, atau kemudian perguruan yang masuknya aja susah. Makanya kemudian ketika dia menjadi lulusannya, dia pasti akan bangga, dan ketika ditanya ya kalau itu memang asli dan ada, tinggal ditunjukkan. Itu hal yang biasa. Bahkan Universitas Erasmus ya di Rotterdam, Belanda itu memajang ijazahnya Pak Muhammad Hatta ya, proklamator Indonesia ya, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang privat ya, atau privasi sekali ya, dan orang bangga ya. Dan sejak dulu kalau kemudian Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya itu case close ya, akan dinilai, diperiksa ya. Bahkan sejak gugatan Bambang Teti PN Jakarta Pusat, kemudian Bambang Teti ditangkap ya, karena saat itu Pak Jokowi masih presiden, masih overpower ya. Ya, kita lihat dengan disitanya ijazah Pak Jokowi, apakah kasus ini akan cepatnya ya akan ada tersangka, atau ujungnya SP3, atau ada tersangka namun
kasus ini akan berhenti, bisa jadi di Kejaksaan Agung atau di pengadilan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.